profesor, seorang ilmuwan yang dia mengkaji ayat-ayat Allah bukan tambah dekat dengan ayat Allah, tapi tambah mencela ayat Allah. Nah ini pasti ada yang bermasalah dengan keilmuan. Walaupun ada istilah itu di beberapa kampus itu, kalau nggak nyeleneh, nah, tidak nyentrik di dalam kajian. Bukan nyeleneh atau tidak nyelenehnya dalam masalah ilmu itu. Masalah ilmu itu adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang nafi tadi, ilmu yang syarat dengan adab tadi. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan, laisal ilm ma hufidho, walakinal ilm ma nafa. Tidak disebut ilmu itu apa yang hanya sekedar melingkar-lingkar di kepala. Jadi ilmu itu tidak hanya sekedar teori, kata Imam Syafi'i. Tetapi ilmu itu adalah manfaat, ilmu yang sudah diaktualisasikan dalam bentuk kemanfaatan bagi manusia. Makanya khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Misalkan segi kritiknya, kita misalkan hanya sekedar teori, kemudian tidak bisa praktek, itu juga dicela. Allah sering membuat permisalan dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu Pak, ada ayat teknologi yang disebut dengan surat Al-Hadid. Hadid itu baja besi. Nah baja besi itu kan alat pokok daripada teknologi itu kan. Kita ini kadang umat Islam ini, makanya ini kritikannya di sini nanti. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas, kata Allah. Aku ini turunkan yang namanya besi itu, yang fihi ba'sun syadid, di dalamnya itu adalah kekuatan dahsyat. Kan memang betul itu yang namanya teknologi, yang namanya samanya roket apapun, pesawat, itu semua dari baja itu. Senjata apapun itu dari baja. Sampai komputer apapun yang perangkatnya yang paling bagus itu dari sana juga. Fi ba'sun syadid, ada kekuatan. Wa manafi, dan itu ada manfaat bagi manusia. Tapi justru yang ngambil itu malah orang-orang sekuler. Harusnya kita ini teknokrat itu muncul dari Islam seharusnya. Nah kenapa tidak muncul? Mungkin itu tadi ada ilmu dunia. Nah, itu kan ilmu dunia sehingga orang Islam malas mempelajari, malas meneliti. Padahal dalam Islam itu nggak ada istilah konsep ilmu dunia dan akhirat. Ilmu itu sama. Kalau toh itu ilmu teknologi membantu ibadah, itu juga kan wasilah akhirat kan. Sehingga tidak ada istilah ilmu dunia akhirat. Ilmu ya ilmu dunia dan akhirat. Tidak ada pemisahan di situ. Nah banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran. Tapi inilah makanya kata Imam Syafi'i tadi, ilmu itu tidak hanya sekedar melingkar di dalam kajian teori, tetapi harus sudah aktualisasi dalam bentuk praktek kemanfaatan. Ini ya banyak sekali ini ya. Makanya ilmu dan adab ini banyak sekali ditulis oleh ulama dalam kajian kitabnya. Ini saya nanti di copy saja banyak sekali ini saya tunjukkan. Misalkan contohnya, misalkan Imam Mawardi memiliki kitab namanya Adabud Dunya wa Din. Adab dunia dan agama. Tidak memisahkan Pak, ulama itu. Dunia dan agama itu tidak dipisahkan. Sehingga tidak sekuler. Makanya Imam Al-Mawardi itu menulis kitab Adabud Dunya wa Din katanya. Adab di dunia dan juga di agama. Tidak dipisahkan, ada adabnya sehingga diintegrasikan di situ dalam bentuk sebuah kajian yang intinya itu adalah wasilah untuk beribadah. Dan seterusnya itu banyak sekali kitab-kitabnya ya. Ini contoh aja. Tapi saya ingin baca pesan Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari itu punya kitab namanya Adabul Alim wal Muta'allim. Itu dia mengatakan begini. Di dalam mukadimahnya itu ditulis at-tauhidu yujibu imana. Tauhid itu mewajibkan iman. Jadi kalau mau jadi orang yang bertauhid ya harus iman. Faman la imana lahu la tauhida lahu. Kalau orang enggak punya iman enggak bisa disebut orang yang bertauhid. Wal imanu yujibu syariah. Orang yang mengaku iman itu pun mewajibkan dia untuk bersyariat. Faman la syari'atalah la imana lahu. Orang yang enggak punya syariat berarti la imana lahu, enggak punya iman dan enggak punya tauhid. Nah,
Kemudian wasyariah yujibul adab. Nah, orang yang bersyariat itu dia mewajibkan untuk beradab. Faman la adaba lahu, orang yang enggak punya adab. Nah ini, orang yang biadab tadi itu berarti dia tidak punya syariat. La syariata lahu wala iman lahu, enggak punya syariat, enggak punya iman, wala tauhidah lahu. Jadi hancur Pak semuanya. Makanya sehebatnya apapun ilmuwan, kaji kayak apapun, ketika dia misalkan selingkuh, hancur bruk kita aja Pak. Ilmunya gitu kan. Hancur derajatnya. Karena orang yang enggak punya adab, imannya, syariatnya itu hancur, itu terontak. Makanya Al-Atas mendefinisikan yang disebut pendidikan itu adalah adab. Nah ini, makanya definisi pendidikan itu adalah adab. Karena inti ilmu itu adalah adab. Nah masalah ilmu yang terbesar sekarang yang menggerogoti dunia itu adalah the loss of adab. Kehilangan adab ilmu itu, sehingga membawa error, membawa kerusakan pemimpin, kerusakan pejabat, kerusakan ilmuwan. Yang mereka ini kan adalah stakeholdernya untuk dunia ini. Gimana mereka akan lurus kalau ilmunya tadi itu lost daripada adab, hilang adab. Nah karena benar kata saya Hasyim Asy'ari tadi, orang yang nggak punya adab berarti nggak punya syariat, nggak punya tauhid, dan tidak ada iman di situ. Nah ini kesimpulannya ya. Kesimpulan dari kajian dari awal berarti selesai. Jadi lahirnya keilmuan atau tasawur Islam itu di sini. Jelas ya? Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang asal usul ilmu, lahirnya ilmu, dan sampai menjadi ilmuwan, kemudian ilmuwan sampai intinya adalah adab di situ. Itu adalah ini di sini. Ya. Periodenya udah periode 1, 2 sampai 3 itu ya. Tadi pendisiplinan ilmu, dari pendisiplinan ilmu tadi mulai dari bentuk komunitas, kemudian pewarisan ilmu tadi ya. Sehingga dari pewarisan itu akan menjadi kajian generasi berikutnya, menjadi pendisiplinan ilmu, kemudian dari disiplin ilmu menjadi penamaan ilmu, dan seterusnya. Akhirnya menjadilah ilmu itu sendiri. Jelas ya, itu adalah konsep ilmu di dalam Islam secara global ya. Secara global kita. Itu barangkali Pak ya, cukup ya. Saya juga ngajar dari pagi tuh Pak, Masya Allah. Dari pagi sampai lupa anak istri itu.